Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa Muhammadun alamu manqul min ismil maf'ul al-mudha'af mawdu'un liman kathurat khisaluhu al-hamidah summiya bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin min Allah li jaddih war rasulu minal bashari dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun kayusha alaihi salam fa illam yu'mar bit tablighi fa nabiyyun war rasulu afdalu minan nabi ijma'an wa sahha khabaru anna adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan wa anna adadar rasul 300 wa 15 wa ala alihi ay agaribihil mu'minin min bani Hashim wal Muttalib wa qila hum kullu mu'minin ay fi maqamid du'a wa nahwih wa ikhtira li khabarin dha'ifin fihi wa jazama bihi Nawawi fi syarh Muslim wa sahbihi wa huwa ismu jam'in li sahibin bima'na sahabi wa huwa man istama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghayra mumayyiz al-faizina biridallah ta'ala sifatun liman dzukir wa ba'du ay ba'dama taqaddama minal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam ala man dzukir fa hadzal muallaful hadiru dhihnan mukhtasarun qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu minal ikhtisar fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah wastimdaduhu fil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas wa faidatuhu imtithalu awamirillahi ta'ala wa ijtinabu nawahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun berbicara meneruskan tentang penafsiran wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Wa Muhammadun alamun, Muhammad itu adalah satu nama, manggulun yang diambil min ismil maf'ul daripada isim maf'ul al-mudha'af. Dari asalnya dari kata fi'il madhi hammada yuhammidu. Isim maf'ulnya Muhammadun. Dan Muhammad ini maudhu'un liman kasurat khisaluhul hamidah. Dikatakan Muhammad itu diletakkan nama Muhammad bagi orang yang banyak khisaluhu perangainya al-hamidah yang baik, yang bagus. Jelas perangainya Nabi adalah semuanya bagus dan baik. Ya, baik akhlaknya Nabi, baik daripada kelakuan, budi pekerti atau daripada bentuk wajahnya, bentuk zahir dan batinnya, Nabi adalah mempunyai perangai yang baik. Summiya bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallah li jaddih. Dinamakan bihi dengan nama Muhammad itu nabiyuna, nabi kita, bi ilhamin karena ilham minallahi dari Allah Subhanahu wa taala li jaddihi kepada kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya memberikan nama cucunya dengan nama Muhammad. Mana diriwayatkan di kitab Syiar annahu qila li jaddi Abdul Muttalib, ditanya kakeknya Nabi Abdul Muttalib, waqad samau fi sabi wiladatihi li mauti abihi qabliha. Dan Abdul Muttalib itu telah memberi nama ketika hari ke-7 dari kelahiran Nabi, setelah meninggalnya orang tuanya. Lima samaita ibnaka Muhammad, kenapa kamu namakan anak kamu yakni cucu kamu Muhammad? Walaysa min asma'i abaik, padahal tidak ada di nama-nama daripada datuk-datuk kamu.
wala qaumik, bahkan kaum kamu juga enggak ada yang namanya Muhammad. Akhirnya Abdul Muthalib menjawab, qala rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard, aku mengharap dijadikannya Nabi Muhammad dipuji fis sama'i, baik di langit, wal ard, dan di bumi. Waqad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah telah membenarkan daripada harapan daripada Abdul Muthalib. Dan ada pendapat yang memberikan nama itu sebetulnya ummuhu, ibunya. Ada pendapat. Di sini dikatakan jadihi, ilham dari Allah, bahwa yang beri nama adalah kakeknya. Cuma di situ ada pendapat ibunya sendiri yang beri nama Muhammad. Dan disunahkan, dianjurkan untuk menghormati orang yang mempunyai nama Muhammad. Dan juga disunahkan untuk memberi nama anaknya dengan nama Muhammad mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, riwayat, banyak hadis yang meriwayatkan daripada afdaliyah, kekhususan yang mempunyai nama Muhammad. Di antaranya, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang dilahirkan bagi dia mauludun, anak, fasammahu Muhammadan, kemudian menamakan itu anak dengan nama Muhammad, hubban li, karena cinta kepada aku, wa tabarrukan bi ismi, dan mengambil berkah dengan namaku, kana huwa wa mauluduhu fil jannah, maka dia dan anaknya akan berada di surga nantinya. Ini daripada salah satu afdaliyah yang namanya Muhammad, atau memberi nama anaknya Muhammad. War rasul, dan rasul minal bashar, dan dikatakan rasul minal bashar. Kenapa kok rasul minal bashar? Berarti ada rasul bukan minal bashar. Iya, karena malaikat itu dikatakan rasul, malaikat juga dikatakan rasul, utusan Allah. Cuman yang dimaksud sini war rasul minal bashar itu apa? Rasul dari manusia itu dzakarun, syaratnya ini laki, tidak ada rasul perempuan. Kalau ada ngaku nabi perempuan berarti salah, pembohong dia. Dzakar, seorang laki, hurrun, bukan budak, cuman seorang laki yang merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang mana diberi wahyu itu rasul bisyar'in, dengan satu ajaran, dengan satu syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah makna daripada rasul. Beda dengan nabi. Kalau nabi nanti ada perbedaannya. Cuman di sini rasul wa illam yakun lahu kitab. Apakah rasul, setiap rasul itu harus mempunyai kitab dari Allah Subhanahu wa taala, atau satu ajaran yang dijadikan kitab sucinya? Wa illam yakun lahu kitabun, walaupun di situ rasul tidak mendapatkan kitab, wala naskhun. Seperti siapa? Kayak Yusha. Seperti Yusha alaihissalam. Jadi tidak harus setiap rasul itu mendapatkan satu kitab suci. Fa in lam yu'mar bitabligh fa nabiyyun. Kalau memang tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, maka itu dikatakan nabi. Jadi bedanya nabi dengan rasul, kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kenapa? Karena nabi itu dapat wahyu dari Allah, cuman tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tapi di situ ada pendapat lain. Kalau nabi dan rasul itu sama, diperintahkan menyampaikan kepada umat, akan tetapi kalau nabi tidak diberikan ajaran, satu ajaran yang baru, cuman meneruskan ajaran daripada rasul yang sebelumnya. Jadi seperti ulama Nabi Muhammad, ya, ulama-ulama yang di umat Nabi Muhammad itu meneruskan perjuangan daripada Nabi Muhammad. Nabi juga sama. Nabi setelah Rasul berarti Nabi itu meneruskan perjuangan Rasul sebelumnya. Ada pendapat seperti itu. Terus Rasul atau Nabi yang lebih afdal, war rasulu afdalu minan nabi ijma'an. Rasul itu lebih afdal daripada Nabi ijma'an. Sepakat ulama semuanya mengatakan Rasul lebih afdal daripada Nabi. Sebelum ijma' terjadi khilaf. Ada yang mengatakan Nabi lebih afdal daripada Rasul. Loh kok bisa? Iya, karena Nabi dia tidak ada urusan dengan makhluk, urusannya dengan Rabbuh, dengan Tuhannya. Dia selalu ibadah kepada Allah, dia selalu sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia dikatakan Nabi lebih afdal daripada Rasul. Cuman itu sebelum ijma'. Setelah terjadi kesepakatan ulama, Rasul lebih afdal daripada Nabi. Wa sahha khabar anna adadal anbiya alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Wasah khabar, ada hadis yang menerangkan bahwa jumlah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, yaitu 124.000 jumlah nabi.
Kalau jumlah rasul, wa anna adada rusul, jumlah daripada rasul salasumi'atin wa khamsata asyar. Itu jumlahnya 315 rasul. Cuman lebih baik dan lebih benar jika ditanya tanpa ada batasan. Jika ditanya seorang jumlah rasul berapa, jumlah nabi berapa, lebih baik mengatakan wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kenapa? Karena dalam ayat ada yang dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di situ di antara mereka itu kata Allah, man qasasna 'alaik, ada yang kami ceritakan kepada kamu. Wa minhum, dan di antara mereka man lam naqsus 'alaik, ada yang tidak kami ceritakan. Karena itu kalau kita mengatakan jumlah rasul 124.000, ditakutkan lebih daripada itu, akhirnya mengurangi daripada jumlah rasul. Kita meniadakan satu rasul yang mana itu sudah ada, cuman kita mengatakan itu bukan rasul. Atau sebaliknya, kita mengatakan 124.000, ternyata cuman 123. Berarti kita mengangkat rasul yang bukan rasul. Karena itu lebih baik ada mulhasr, tidak dibatasi. Itu lebih baik. Terus ada jumlah rasul yang wajib diketahui, yaitu 25 yang kita ketahui di Aqidatul Awam, itu wajib diketahui. Ketika kita sudah mengetahui semuanya, jumlah rasul 25 tadi itu yang kita wajib ketahui, kalau kita ingkar salah satunya setelah kita mengetahui, hukumnya kafir. Tapi kalau kita belum mengetahui semuanya, kita meniadakan, mosok itu rasul, padahal itu rasul, apakah dikatakan kafir? Enggak. Tidak dikatakan kafir, kecuali kalau dia sudah mengetahui 25 tadi, kemudian dia mengingkari salah satunya, maka dikatakan kafir. Wa ala alihi ay agaribihil mu'minina min bani Hashim wal Muttalib, dan kepada keluarga Nabi salawat dan salam kepada keluarga Nabi, ay agaribihi, yaitu kerabat-kerabatnya al mu'minin yang beriman, min bani Hashim wal Muttalib, daripada bani Hashim wal Muttalib. Wakila hum kullu mu'minin ay fi maqamid du'a wa nahwi. Ada pendapat alun nabi itu apa? Kullu mu'min, setiap orang yang beriman. Ada pendapat lagi kullu mu'min taqiyin, setiap orang yang beriman yang bertakwa. Nah, sebetulnya semuanya itu ada fi maqamiz zakah dan ada fi maqamid du'a. Kalau fi maqamiz zakah yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat yaitu min bani Hashim wal Muttalib. Jadi kalau alun nabi yang tidak boleh menerima zakat itu adalah hum mu'minu min bani Hashim wal Muttalib. Kalau fi maqamid du'a kullu mu'min, semua orang yang beriman. Loh, tahu dari mana kalau itu yang dimaksud alun nabi di situ untuk Bani Hashim dan Muttalib atau setiap orang mukmin? Tergantung daripada setelahnya. Seperti dicontohkan kalau memang ibarah daripada kata-katanya tadi itu menunjukkan keluarga Nabi, seperti dicontohkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzina adhabat anhumur rizza wa tahhartahum tathira. Berarti ini menunjukkan apa? Yang Allah mensucikan daripada turunan semuanya itu siapa yang dimaksud? Yaitu keluarga Nabi, bukan kullu mukmin. Atau kalau seandainya ada yang mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alladzina mala'ta qulubahum bi anwarik wa kashafta lahum hujuba asrarik. Ini berarti yang dimaksud bukan alun Nabi, kerabat Nabi tok, min bani Hashim atau Muttalib, cuman semua orang yang beriman yang bertakwa. Kalau umum seperti doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya sukan jannatik wa ahdar karamatik. Berarti ini sukan jannatik yang menempati daripada surga kamu. Yang dimaksud apa ini? Setiap orang yang beriman. Jadi lihat setelahnya. Kalau memang itu mau dinisbahkan kepada siapa. Wa ikhtira li khabarin dhaif, yang tadi dikatakan kullu mu'min, pendapat kullu mu'min ini diambil pendapat ini daripada hadis yang dhaif. Cuman hadis dhaif ini jazama bihi Nawawi, menetapkan Imam Nawawi fi Syarhil Muslim, di kitabnya Imam Nawawi, yaitu kitab hadisnya yaitu Syarah Muslim. Diterangkan situ bahwa Imam Nawawi mengambil pendapat ini. Wa sahbihi wa huwa ismu jam'in li sahib sahbihi, dan salawat kepada dan salam kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Wa huwa, cuman di situ ntar ada tambahan wa ala alihi. Kenapa kok di situ assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi? Kenapa kok tidak ada wa ala sahbihi? Kok di situ wa ala alihi? Nah, di situ ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena salawat kepada keluarga Nabi itu sabata bin nas. Salawat kepada Nabi itu ada riwayatnya hadis
yang memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dengan ibarahnya, ada nasnya. Kalau kepada sahabatnya tidak ada. Dan juga ini menolak daripada pendapat yang mengatakan hadis riwayat yang mana hadis riwayatnya ini maghdub, yang mengatakan la tafsilu baini wa baina ali bi'ala. Janganlah kamu memisah antara aku dan antara keluargaku bi'ala dengan ala. Jadi ada hadis yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, jangan dipisah dengan ala. Nah, ini hadisnya maghdub, ya, hadisnya maghdub. Wa sahbihi wa huwa ismu jam'in li sahib bimakna sahabi. Sahbihi itu sahbun, itu isim jamak, bukan jamak. Isim jamak berarti menunjukkan arti banyak, cuman tidak ada mufradnya. Wa huwa ismu jam'in li sahibin bimakna sahabi. Siapa itu sahabat? Wa huwa man ijtama'a, yaitu orang yang berkumpul mukminan dalam keadaan beriman binabiyina, dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau a'ma, walaupun dia dalam keadaan buta, wa ghair mumayyiz, walaupun dia belum tamyiz, masih kecil kumpul sama nabi, cuman dia beriman, berarti dia dikatakan sahabat. Itu semuanya. Loh, kumpul dengan nabi apa? Istima'an fi hal hayati, berkumpul dengan nabi ketika nabi masih hidup. Bibadani, dengan badannya. Lah kalau ada orang mimpi nabi, apa dikatakan itu sahabat? Bukan. Kenapa? Karena tidak berkumpul ketika nabi masih hidup. Al-faizina biridallah ta'ala, sifat liman dzukir. Al-faizina ini yang disebutkan al-faizina, yang mana mereka itu semuanya beruntung biridallah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu sifat bagi yang telah disebutkan daripada keluarga Nabi semuanya dan sahabat Nabi semuanya, itu mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, ai ba'da ma taqaddama minal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam ala man dzukir. Ba'du ini satu kalimat yang dipakai untuk pindah dari satu kata, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Ai ba'da ma taqaddam, setelah yang telah berlalu daripada basmalah dan alhamdulillah, wassalatu wassalam dan salawat dan salam ala man dzukir, daripada yang telah disebutkan. Fahadha, maka ini, apa yang dimaksud ini? Al muallaf, karangan, al hadir dhihnan. Nah, di sini banyak dibahas di kitab-kitab. Fahadha biasanya di pembukaan kitab, fahadha mukhtasarun, ini adalah satu ringkasan. Loh, dia kan bikin apa ini muqaddimah, berarti belum ngarang kan? Namanya muqaddimah berarti belum ngarang dulu. Loh, kok dia mengatakan fahadha mukhtasarun, ini adalah mukhtasar? Loh, berarti bohong dia. Belum membuat kok dia mengatakan fahadha mukhtasarun, di mukhtasarnya belum ada. Nah, karena itu dikatakan al-hadiru dhihnan. Fahadha mukhtasarun, yakni ini yang ada sudah di pikiran aku, di dalam pikiran aku yang mau aku tulis semuanya, itu adalah mukhtasarun, satu ringkasan. Jadi bukan, ya kadang-kadang cuman ada dia mengarang dulu, ngarang semua kitab semuanya, baru ngarang muqaddimah. Ada yang seperti itu. Cuman yang mu'alif sini dia mengarang muqaddimah sebelum mengarang kitab. Jadi fahadha mukhtasarun, yakni yang ada di pikiran aku sekarang ini adalah ringkasan. Apa itu ringkasan? Galla lafduhu wa kasura ma'nahu minal ikhtisar, yaitu yang sedikit lafadznya cuman banyak artinya. Minal ikhtisar, daripada kata ikhtisar. Jadi mukhtasar itu sedikit bahasanya, sedikit lafadznya, cuman artinya luas. Itu adalah mukhtasar. Loh, kenapa kok kitab itu di mukhtasar? Kadang-kadang ada kebalikan mukhtasar itu apa? Mabsut. Ya, dihamparkan, diperinci. Kenapa kok kadang-kadang kitab itu yukhtasar, kadang-kadang yubsat? Dikatakan situ al-kalamu yukhtasar liyuhfad. Pembicaraan itu kadang-kadang diringkas untuk apa? Supaya dihafal. Mudah untuk dihafal. Wa yubsat, kadang-kadang dihamparkan, diperinci satu persatu. Kenapa? Liyufham, supaya dipahami. Kalau ada mukhtasar, ya, itu berarti dia itu menginginkan mu'alifnya untuk dihafal. Di Fathul Mu'in ini mu'alifnya pingin kita menghafal, ya. Mukhtasar. Nah, terus di situ dikatakan kalau dihamparkan untuk difahami. Kalau ada mabsut, kitabnya luas cuman malah tidak difahami, ya berarti bukan dikatakan mabsut, ya. Taib. Wa fil fiqhi, ini adalah kitab mukhtasar fil fiqhi, dalam ilmu fiqih.
Huwa lughatan, ilmu fikih itu apa? Al-fahmu, dalam segi bahasa itu dikatakan al-fahmu, faham. Fakuha, ya, fakiha yafqahu, itu adalah fahima yafhamu, memahami. Ada pendapat mengatakan memahami sesuatu yang sulit. Al-fahmu madak, sesuatu yang sulit, yang rumit, itu dikatakan fikih. Kalau untuk pembahasan wudu atau pembahasan yang biasa, itu bukan dikatakan fikih dalam bahasa. Cuman dalam ilmu bahasa ada yang mengatakan memahami yang mutlak, baik yang rumit atau yang tidak, itu yang muktamad. Istilahan, dalam segi istilah, apa itu ilmu fikih? Al-ilmu, yaitu satu ilmu bil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Jadi ilmu fikih itu mempelajari ilmu apa? Syariat, bukan hukum tentang ilmu agliyah, bukan tentang ilmu akal. Satu itu separuhnya satu itu separuhnya dua, itu ilmu akal. Bukan itu yang dipelajari. Ilmu tentang syariat, tentang hukum, satu ajaran. Al-amaliyah, satu ilmu syariat al-amaliyah, bukan i'tiqadiyah, bukan keyakinan. Yang dipelajari itu amal, salat, wudu, puasa, itu yang dipelajari. Muamalah, hubungan, ya, jual beli atau yang lainnya, itu adalah ilmu fikih. Kalau i'tiqadiyah bukan dikatakan ilmu fikih, ilmu tauhid itu namanya. Al-amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah, yang mana diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi diambil dari dalil yang terperinci. Kalau ada orang mughalid, bukan dikatakan faqih dia. Ada orang cuman ngikuti, ada orang sholat, dia sholat di belakangnya, didelok takbir, dia melu takbir. Tidak tahu ilmunya dia. Apa itu dikatakan fikih? Bukan. Wah, dia ngerti sholat, ngerti puasa, cuman mengikut saja. Dia cuman mengikuti, mughalid. Apa itu dikatakan ilmu apa? Faqih. Orang yang faqih? Bukan. Orang yang faqih mengetahui ilmunya sampai pengambilan daripada dalilnya secara terperinci, seperti aqimus shalah, itu perintah, wal amru lil wujub, aqimus shalah, dalilnya dari aqimus shalah. Wal amr, ini perintah, lil wujub, untuk kewajiban. Kalau begitu diambil bahwa as-shalah wajib, itu terperinci, itu dikatakan orang faqih. Wastimdaduhu, dan pengambilan daripada ilmu fikih ini dari mana? Minal kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyas. Pengambilan daripada ilmu fikih ini daripada kitab Al-Quran, was sunnah dan hadis, wal ijma', dan kesepakatan ulama, wal qiyas, dan qiyas. Jadi pengambilannya, dalilnya dari situ. Wa faidatuhu, faedahnya untuk apa sih mempelajari ilmu fikih? Imtithal awamirillah, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menghindari daripada larangan-larangan Allah. Itu faedah daripada mempelajari ilmu fikih, supaya tahu salat itu hukumnya wajib, ya, wudu itu hukumnya wajib sebelum sholat, puasa itu hukumnya wajib. Akhirnya dia bisa melaksanakan daripada perintahnya dan meninggalkan daripada larangannya. Minum khamr itu haram, berzina itu haram, ditinggalkan. Loh, keutamaannya apa sih mempelajari ilmu fikih? Banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan tentang orang belajar daripada ilmu fikih. Ada satu riwayat yang diriwayatkan Ibn Umar yang mengatakan majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Menghadiri majlis fikih yang pelajari situ ilmu fikih, khairun, lebih baik, min ibadah di sittina sanah, daripada ibadah 60 tahun. Ada yang lain mengatakan yasirul fikih khairun min katsiril ibadah. Sedikit daripada ilmu fikih itu lebih baik dari banyak ibadah. Ini afdaliyah, sebetulnya banyak hadis yang menerangkan tentang afdaliyah dalam ilmu fikih. Alhamdulillah di sini ya semuanya dipelajari. Tafsir juga mempunyai keutamaan, hadis juga mempunyai keutamaan, mempelajari ilmu fikih juga mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Karena itu kita terkumpul alhamdulillah dalam majelis yang penuh berkah ini. Dikatakan ilmu fikih itu menyangkut masalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Artinya fikih itu sifatnya kontemporer, yaitu mengikuti perkembangan zaman, Ustaz. Apakah seperti itu? Karena mengingat qiyas itu kan juga pendapat para ulama itu. Iya, memang ilmu fikih ini diambil ya bukan dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas pun diambil dari Al-Quran dan hadis, gitu. Jadi memang kalau memang ada sesuatu yang terjadi di satu zaman yang mana tidak ada nasnya, tidak ada hadisnya, atau tidak ada dalil Al-Quran atau hadisnya yang menerangkan tentang kejadian itu, apakah bisa diambil hukum baru, hukum yang belum disebutkan di zaman dahulu? Bisa.
Karena memang pengambilannya dari Al-Quran dan hadis cuman ada itu yang namanya kias. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Bisa mengikuti perkembangan zaman, cuman tidak merubah daripada hukum yang lalu. Hukum yang sudah ada tidak dirubah. Bukan berarti ada satu hukum yang sudah ulama sepakat dalam hukum tersebut kemudian dirubah. Kita kan bisa kiaskan dengan yang lain. Tidak bisa. Kalau sudah ada kesepakatan ulama berarti tertutup kiasnya. Kalau memang belum, tidak ada, itu adalah suatu kejadian yang baru, bisa diambil hukum ya dengan ulama-ulama yang memenuhi syarat, bukan segala orang yang bisa menghukumi. Baik. Tadi disebutkan Muhammad itu adalah daripada Hamada yuhammidu. Pernah anda bahas itu? Hamada yuhammidu itu litikrar atau takfir. Jadi kalau Hamidah Yahmadu memuji, Hamada Muhammadu sering atau mengulang-ulang pujian, selalu memuji. Muhammad orang yang selalu dipuji, orang yang selalu dipuji. Tapi dari bagian lain nama Nabi itu Ahmad, itu isim tafdhil. Ahmad itu Hamidun adalah orang yang memuji, Ahmad orang yang paling memuji. Nabi itu Ahmad yang paling memuji kepada Allah, dan Nabi juga Muhammad yang paling banyak dipuji oleh Allah dan makhluk Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang masalah Nabi itu ada menyatakan dari nabwah. Nabwah itu al-makan al-murtafi' summiya bihi irtifa'i rutbatihim. Nabi itu dari nabwah. Nabwah itu tempat yang tinggi, itu nabwah. Nah, kenapa dikatakan Nabi? Karena kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi itu dari naba'a. Nabi asalnya nabiun. Nah, itu karena apa? Mana akhbara yukhbiru, naba'a yang ba'u. Karena dia adalah memberi kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah alun Nabi. Apa alun Nabi dan ahlu baitin Nabi? Ada menyatakan alun Nabi adalah ahlu baitin Nabi. Alun Nabi dan ahlu baitin Nabi itu adalah sama. Di situ yang paling masyhur dikatakan agriba, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri Nabi. Termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada ahlu bait, disebut ahlul bait di situ kecuali maknanya semua penghuni rumah termasuk istri. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, itu bukan hanya orang-orang khusus tapi semua dalam keluarga, sukanul bait. Yang ada di dalam rumah tadi itu. Kemudian alun Nabi juga ahlu baitin Nabi. Dan itu diartikan semua turunan yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Berarti kita habaib yang ada sekarang bisa dimasukkan ahlul bait. Ahlul bait. Apa alasannya? Karena alasannya alu itu kalau ditasghir jadi uhail. Sama dengan ahlun kalau ditasghir jadi uhail. Alun bermakna ahlun karena kalau musaghornya sama jadi uhail. Berarti alun Nabi dan ahlu baitin Nabi itu adalah sama. Alun dan ahlun kalau ditasghir itu jadi uhail. Nah, dari alun Nabi itu asluh dari ahlun Nabi. Karena itu kalau ada menyatakan ahlul bait itu hanya ahlul kisah, itu nggak benar. Tapi kalau dia berpendapat ahlul kisah itu adalah orang-orang khusus yang ditathhir, itu masih ada gol. Itu masih ada gol. Tapi kalau ahlu baitin Nabi yang dikatakan ahlul baitin itu ahlul kisah saja, nggak punya dasar. Itu tidak punya dasar. Jadi kalau ayatut tathhir itu li ahlil kisah, itu masih ada dasarnya. Tapi kalau ahlul baitin Nabi itu mahsurin bi ahlil kisah, itu nggak ada dasar. Itu tidak ada dasar, itu ngarang namanya. Nggak ada ulama yang berpendapat ahlul bait itu adalah mahsurin bi ahlil kisah. Hanya Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Siti Fatimah. Nggak ada. Yang berpendapat begitu nggak ada.
Itu ngarang namanya. Jadi yang ada pendapat ayatul tadhir itu adalah li ahlul kisah. Yang dimaksud ahlul bait di situ adalah ahlul kisah, itu boleh. Masih ada pendapat. Ya, tapi jumhur menyatakan bahwa itu adalah semuanya juga termasuk ahlul baitin Nabi, ya, semua agribaun Nabi yang mukmin itu adalah mereka adalah orang-orang yang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.